Rumusan masalah. Rumusan masalah, apakah nilai P dikali P akan berubah jika panjang kotak berubah? Baiklah, kami setelah kami lakukan pengamatan hubungan antara tekanan dan volume pada suhu konstan saat suhunya 300 Kelvin, maka saat panjang kotak 10, maka tekanannya akan menjadi 5,8 dan nilai P dikali P menjadi 58. Saat panjang kotak 9, maka tekanannya akan mencapai 6,5 dan P kali P maka 58 didapat hasil 58,5. Dan saat panjang kotak 88,7, maka tekanannya didapat 6,8 dan hasil kalinya 59,16. Saat panjang kotak 6, maka tekanannya kami dapatkan 10 dan hasil kalinya 60. Saat panjang kotak 5, maka tekanannya akan menjadi 12,2 dan hasil kalinya 61. Analisis data. Saat jam ketujuh dengan volume gas makin kecil kotak makin kecil tekanannya. Dalam bejana tertutup atau tidak bocor. Dijaga tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. 2. Bagaimana hasil perkalian antara tekanan dan volume yang Anda dapatkan dalam percobaan ini? Jika volume diperkecil, maka tekanan dalam bejana makin besar. 3. Gambarkan grafik hubungan antara tekanan dan volume dan jelaskan arti grafik tersebut. Sekarang kita baca. Jadi dijelaskan. Ya. Di yang bagian ini di sini biar kelihatan teman-temannya grafik. Waktunya 5 menit, lebih cepat. Cepat saja gila. Oke, silakan dijelaskan Resi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan grafik dari hasil praktikum yang kami dapatkan. Diketahui
sumbu Y adalah tekanan atau pressure, sumbu X adalah volume. Jadi kita lihat saat volume 5,0 kita dapatkan tekanan 12,2. Saat volume 6,0 kita dapatkan tekanan 10. Saat volume 8,7 kita dapatkan 6,8. Saat 9,0 volume kita dapatkan pressure 6,5 dan 10,0 volume kita dapatkan pressure 0,8. Dapat kita simpulkan bahwa semakin besar volume maka akan semakin kecil tekanan yang didapatkan. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk dari presentasi yang disampaikan. Nah, itu dapat Bapak berikan apresiasi karena dari praktikum yang dilakukan itu sudah bagus sekali dan sudah mendekati konsep dari hukum Boyle. Sekarang silakan kelompok lain tanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Yang sama-sama melakukan hukum Boyle kelompok berapa? Satu. Nah, coba ditanggapi bagaimana yang didapatkan oleh kelompok 1, apakah sama atau berbeda? Silakan kelompok 1 yang disampaikan terkait dengan percobaan hukum Boyle. Silakan Suci, sampaikan Suci. Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Atau ada analisis yang berbeda dengan kelompok 2? Setelah kami dengar hasil praktikum dari teman-teman, kami mendengar bahwa hasil dari pengamatan kalian tidak ada yang sama jumlahnya, atau hasilnya yang satu sama lain saling mendekati, tapi tidak ada yang sama hasilnya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Sedangkan kami ada yang mendapatkan hasil yang sama. Oke, silakan. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 1, kenapa hasilnya tidak ada yang sama, padahal di kelompok 1 hampir mendapatkan nilai yang sama. Coba dijelaskan apa permasalahan yang dihadapi di kelompok 2 tadi? Karena saat kita merubah volumenya, maka saat tekanannya itu berubah-ubah. Tekanan saat kita merubah volume tidak tetap. Misalnya kadang 6,8, kadang bisa jadi 7, kadang bisa jadi 7,1. Hal itu menyebabkan hasil yang didapatkan dari setiap percobaan berbeda-beda. Oke, bagus sekali. Berarti ketelitian dalam pengambilan data. Untuk yang lainnya sama ya. Bagaimana dengan kelompok 3, kelompok 4 bisa dipahami untuk percobaan hukum Boyle ini? Oke, berarti presentasi dari kelompok 2 itu sudah cukup bagus sekali. Silakan di Baiklah, sekian presentasi dari. Jadi kesimpulan dari praktikum kita ini yaitu yang pertama, jika nilai T tetap, bagaimana dengan nilai T dan C yang Anda dapatkan dalam percobaan ini? Nilai P membesar dan C mengecil, jadi berbanding terbalik. Yang kedua, apakah nilai P kali P konstan? Yang ketiga, rumusan persamaan matematis dari percobaan ini adalah P kali P sama dengan tetap. Yang keempat, percobaan ini dikenal dengan hukum Boyle. Sekian kesimpulan itu. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hukum selanjutnya yang akan dipresentasikan adalah kelompok 3 mengenai hukum Charles. Nah, silakan kelompok 3. Oke, kita lanjutkan presentasi berikutnya untuk hukum Charles, itu kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 maju ke depan mempresentasikan hasil yang didapatkan selama praktikum. Kelompok yang lain silakan disimak penjelasan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum Charles. Hukum Charles merupakan salah satu hukum yang termasuk ke dalam gas ideal. Hukum Charles dinyatakan sebagai apabila tekanan gas yang berada dalam
ruang tertutup diturunkan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antar partikel di ruang tertutup. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, pada saat pengamatan kami menggunakan tekanan konstan, yaitu 5,6 atm. Hubungan antara suhu dan volume pada pengamatan kami adalah berbanding lurus. Maksudnya berbanding lurus di sini, teman-teman, apabila suhunya dinaikkan, maka volumenya atau panjang kotak dalam ruangan itu juga akan semakin memanjang. Contohnya, salah satu contohnya yaitu, Baiklah, saya akan menjelaskan grafik pada hukum Charles. Di sini suhu terendah yang kami gunakan yaitu 289 Kelvin. Pada saat kami mengukur menggunakan suhu 289 Kelvin, ternyata volume ruang tersebut adalah 9,6 nanometer. Kemudian suhu dinaikkan sedikit menjadi 300 Kelvin. Dan pada saat suhu 300 Kelvin, volumenya naik menjadi 10,0. Kemudian pada percobaan ketiga kami menaikkan suhu menjadi 331 Kelvin. Pada saat suhu 331 Kelvin, ruang volume yang didapatkan yaitu 11,0. Dan pada percobaan keempat di suhu 370 Kelvin, volume yang didapatkan yaitu 12,3 nanometer. Dan pada percobaan terakhir kami menggunakan 366 Kelvin dan volume yang didapatkan yaitu 13,2 nanometer. Jadi kesimpulannya dari grafik tersebut yaitu ketika suhu dinaikkan, maka volume ruang tersebut juga akan ikut naik, yang artinya itu berbanding lurus. Bisa dipahami? Bisa. Oke, coba lanjutkan. Apa kesimpulannya? baiklah, kesimpulan yang kami dapatkan dari partikel tadi adalah jika tekanan gas dijaga tetap, maka volumenya akan berbanding lurus dengan suhunya. Selanjutnya, pada tekanan tetap, nilai P per T rata-rata sama. Kemudian, secara sistematis dapat dituliskan persamaan Charles yaitu P per T. Silakan Zara tuliskan apa persamaan matematisnya untuk hukum Charles. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Ada yang mau menanggapi? Silakan sebelum ditutup. Tanggapi dulu. Ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 mengenai hukum Charles? Apakah Anda semua sudah memahaminya? Sudah. Bagaimana hubungan antara volume dengan temperatur? Berbanding lurus. Oke, bagus. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bapak. Oke, adalah sebuah luar biasa sekali. Sudah mempresentasikan mulai dari hukum Boyle, hukum Charles, dan yang terakhir adalah hukum Gay-Lussac. Dan Anda sudah mendapatkan hasil yang hampir mendekati teori dan juga sudah bisa menyimpulkan hasil praktikumnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membedakan hukum-hukum gas. Nah, mungkin satu lagi yang perlu Anda pahami adalah masalah karakteristik gas. Apakah Anda semua tadi mengamati bagaimana karakteristik gas ketika dilakukan variabelnya diubah-ubah? Bagaimana dengan gerakan partikelnya? Anda diperhatikan? Siapa yang bisa menyampaikan apa yang diamati selama kegiatan praktikum mengenai gerakan dan karakteristik dari gas ideal itu sendiri? Coba tunjuk tangan. Ya, silakan Nabila. Ya, silakan. Berdiri. Mencoba menjawab. Ya. Jadi gerakan partikel apabila volume dinaikkan, gerakan partikelnya akan semakin cepat. Dan jika volumenya semakin tinggi, jika volumenya semakin besar, tadi partikelnya akan semakin cepat dan akan sering terjadi tumbukan. Dan apabila volumenya diturunkan, maka partikelnya akan sangat lambat dan sedikit terjadi tumbukan. Ya, bagus sekali, berikan aplaus untuk. Jadi dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini dan juga praktikum yang Anda lakukan, maka secara garis besar dapat kita simpulkan. Yang pertama,
Anda sudah bisa menjelaskan mengenai karakteristik dari gas ideal. Gas ideal. Nah, apa saja karakteristik gas ideal? Yang pertama adalah jumlah partikelnya adalah banyak sekali, tetapi tidak ada gaya tarik menarik. Dan tumbukan yang terjadi di sini adalah tumbukan antar partikel dan juga tumbukan antar dinding. Bagaimana dengan gerakannya? Apakah teratur atau acak? Gerakannya adalah acak. Dan tumbukan yang terjadi di sini adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, satu lagi pada gas ideal ini berlaku hukum Newton tentang gerak. Ingat, di sini yang kita pelajari adalah mengasumsikannya sebagai gas ideal. Dalam kenyataannya kan tidak ada yang gas ideal ya. Nah, jadi ini adalah asumsi gas ideal. Nah, dan selanjutnya adalah tentang hukum-hukum gas. Anda semua sudah melakukan tadi ada 3 jenis-jenis hukum gas. Yang pertama adalah hukum Boyle. Di mana pada hukum Boyle ini adalah T-nya ya konstan. Nah, ini nanti berlaku persamaannya seperti apa? P1, P1, P2. Ini untuk hukum Boyle. Nah, yang kedua nanti ada hukum Charles. Nah, pada Charles ini apa yang kita konstankan? Yang melakukan konstan apa tadi? Tekanan ya. Nah, berarti ini P konstan. Nah, kalau P-nya konstan, maka nanti persamaan yang Anda dapatkan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Karena V ini adalah volume dan T adalah temperatur. Jadi kalau kita mengerjakan persamaan gas-gas ideal, temperatur harus dalam Kelvin. Dan yang ketiga, ini adalah hukum Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac apa yang konstan? Volume. Sini V konstan. Nah, berarti kalau P konstan, maka kita dapatkan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P ini apa? Tekanan. Nah, sekarang kalau Bapak gabungkan antara hukum Boyle dengan hukum Gay-Lussac, maka persamaan yang kita dapatkan seperti apa? Nah, ini yang terakhir yang kita namakan dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi kalau kita gabungkan di sini P1 V1, berarti di sini yang kita dapatkan adalah T itu V. Oke, kita dapatkan P1 V1 per C1 sama dengan P2 per P2. Jadi dari gabungan antara hukum Boyle-Gay-Lussac ini, inilah yang akan melahirkan nanti yang dinamakan dengan persamaan gas ideal. Jadi nanti di sini kita dapatkan persamaan gas ideal. Nah, sekarang jika kita menggunakan hubungan antara P1 V1 per T1, antara P dengan T ini hubungannya bagaimana? Sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding. Ini bawa ke sini. Sebanding, berbanding terbalik dengan volume. Nah, artinya seperti ini. Jika Bapak menginginkan perubahan antara massa dengan mol gas tersebut dengan menganggap P dengan T-nya tetap, otomatis V-nya juga harus digandakan. Jika kita menggandakannya adalah N mol, maka di sebelahnya juga harus kita tuliskan. Sehingga nanti kita dapatkan P dikali V. Nah, di sini bisa kita tulis T-nya di sini ya, karena P dengan T kan sebanding. Jika kita gandakan pada bagian ini, maka pada bagian ini juga kita gandakan. Nah, caranya boleh kita tambahkan sebuah konstanta. Jadi di sini bisa Bapak tambahkan sebuah konstanta adalah NR. R ini berdasarkan hasil percobaan, sementara N adalah mol. Maka ini yang kita kenal dengan persamaan gas ideal. PV sama dengan NR. Nah, oke, waktu pengerjaan evaluasi sudah selesai. Silakan dikumpulkan masing-masing kelompok satu saja. Bapak ambil. Oke.
Bapak yakin sekali nanti hasil yang kalian dapatkan pasti bagus-bagus karena tadi kelihatan karena sangat semangat dan antusias untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak pengen salah seorang dari kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini tentang kesannya belajar dengan metode seperti ini. Oke, teman-teman, salah satunya bisa maju ke depan. Coba Nabila, maju ke depan. Sampaikan refleksi pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, apakah sangat antusias dan mengerti dengan pembelajaran hari ini. Baiklah, kali ini Nabila sebagai perwakilan akan menyampaikan pesan dan kesan pada proses pembelajaran kita saat ini. Pada pembelajaran seperti ini tentu sangat menyenangkan. Kita saling berinteraksi. Materi akan lebih mudah dipahami dan kita sangat menyenangkan karena materi dipahami, kita ada interaksi dan juga menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan komputer. Dengan menggunakan laptop, tentu kita akan menggunakan dalam proses pembelajaran saat ini. Lagi Nabila, bagaimana dengan pemahaman materi dengan praktikum yang dilakukan terus diuji dengan evaluasi, apakah bisa mengerjakannya? Ya, materi lebih mudah dipahami karena sudah dijelaskan dan sudah didiskusikan, dan pada saat mengerjakan tes akhir akan lebih mudah karena semuanya sudah diselesaikan materinya. Oke, terima kasih, berikan aplaus kepada terima kasih kita ucapkan kepada Nabila. Dan untuk materi pertemuan besok kita akan membahas mengenai tekanan gas ideal. Jadi silakan Anda pelajari di rumah, dan untuk tugas di rumah silakan dikerjakan bahan ajar, itu ada soal latihannya sebanyak 3 soal. Nah, kerjakan dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.